Topik kita kali ini adalah arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik atau biasa disebut dengan SPBE, di mana di sini menjadi kerangka kerja sistem pemerintahan berbasis elektronik yang ada di Indonesia. Pertama, kita lihat dulu dari sisi tujuan arsitektur SPBE, di mana arsitektur ini adalah memberikan panduan implementasi SPBE dalam membentuk layanan digital pemerintah yang terintegrasi. Arsitektur ini meliputi referensi arsitektur dan juga domain arsitektur yang memuat substansi dari masing-masing referensi. Tujuan ini dicapai dengan mengintegrasikan proses bisnis, data dan informasi, layanan, aplikasi, infrastruktur, dan juga keamanan. Sistem pemerintahan berbasis elektronik ini dilandasi oleh beberapa peraturan. Pertama adalah Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kemudian yang kedua adalah Permen Pan-RB nomor 59 tahun 2020 tentang pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Yang ketiga adalah SE Pan-RB nomor 18 tahun 2022 tentang keterpaduan layanan digital nasional melalui penerapan arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE. Di sini kita lihat mengenai struktur evaluasi SPBE, terdiri dari 4 domain. Pertama adalah kebijakan internal SPBE, kemudian yang kedua adalah tata kelola SPBE, yang ketiga adalah manajemen SPBE, dan yang keempat adalah layanan SPBE, di mana masing-masing domain memiliki beberapa aspek. Di sini kita lihat mengenai kebijakan internal SPBE, terdiri dari aspek kebijakan internal tata kelola SPBE. Kemudian yang kedua adalah domain tata kelola SPBE, terdiri dari 3 aspek. Pertama adalah perencanaan strategis SPBE, kemudian adalah teknologi informasi dan komunikasi, kemudian penyelenggara SPBE. Kemudian untuk domain manajemen SPBE terdiri dari 2 aspek. Pertama adalah penerapan manajemen SPBE, kemudian yang kedua adalah pelaksanaan audit TIK. Berikutnya mengenai domain layanan SPBE, itu terdiri dari 2 aspek. Pertama adalah layanan administratif pemerintahan berbasis elektronik, dan yang kedua adalah layanan publik berbasis elektronik. Berikutnya kita lihat mengenai kerangka kerja SPBE. Di sini ada 3 hal yang menjadi kerangka kerja. Pertama adalah arsitektur SPBE nasional, di mana ini adalah kerangka dasar untuk melaksanakan SPBE guna memberikan layanan yang terintegrasi kepada masyarakat. Kemudian yang kedua adalah referensi dan domain arsitektur, di mana referensi arsitektur ini berisi komponen-komponen dasar dalam menyusun suatu arsitektur di SPBE. Kemudian yang ketiga adalah struktur referensi arsitektur, di mana ini akan terdiri dari 4 tingkat untuk proses bisnis dan juga data dan informasi. Di sini kita bisa melihat bahwa kerangka kerja SPBE terdiri dari arsitektur SPBE nasional, yang menjadi pedoman penyusunan arsitektur SPBE, instansi pusat, dan juga pemerintah daerah. Kemudian, kalau kita mengacu ke Perpres nomor 95 tahun 2018 pasal 6, kita melihat ada arsitektur SPBE nasional yang kemudian akan diturunkan menjadi arsitektur SPBE instansi pusat dan diturunkan lagi menjadi arsitektur SPBE pemerintah daerah. Konten arsitekturnya sendiri terdiri dari 6 bagian. Pertama adalah proses bisnis, kemudian data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, keamanan SPBE, dan juga layanan SPBE. Kemudian kita lihat satu-satu dari domain arsitektur tersebut. Pertama adalah arsitektur proses bisnis, di mana di sini kita mendeskripsikan klasifikasi tugas dan fungsi pemerintahan yang mendukung pembentukan layanan terintegrasi. Kemudian berbicara mengenai arsitektur data dan informasi, di sini kita mendeskripsikan data dan informasi yang dihasilkan dan diperlukan untuk mendukung domain yang lain. Kemudian yang ketiga adalah domain arsitektur layanan, di mana di sini mendeskripsikan layanan pemerintah yang disediakan berdasarkan domain yang lain. Kemudian domain arsitektur aplikasi, di sini kita mengklasifikasikan aplikasi SPBE yang mendukung pelaksanaan SPBE. Kemudian berikutnya adalah domain arsitektur infrastruktur, di mana di sini memuat spesifikasi infrastruktur SPBE yang mendukung operasional domain yang lain. Dan terakhir adalah domain arsitektur keamanan, di mana kita mendeskripsikan mekanisme keamanan untuk melindungi sumber daya terkait dengan SPBE. Secara umum kita lihat ruang lingkupnya. Pertama adalah proses bisnis, di mana di sini kita contohkan ada beberapa proses bisnis, misalnya perizinan, pekerjaan umum, kesehatan, bantuan sosial, hukum, pendidikan, pemerintahan, dan satu data Indonesia. Kemudian data dan informasi, di sini misalnya adalah data listrik, kehutanan, lingkungan, kesehatan, perkara pidana, pendidikan, administrasi, statistik, geospasial, dan juga data keuangan. Kemudian layanan SPBE, diantaranya misalnya perizinan, pekerjaan umum, kesehatan, bantuan sosial, hukum, pendidikan, pemerintahan, dan juga data-data terbuka.
Kemudian mengenai aplikasi SPBE, di sini diantaranya adalah aplikasi perizinan terintegrasi, aplikasi pekerjaan umum, aplikasi kesehatan, aplikasi bantuan sosial, aplikasi perkara pidana, aplikasi pendidikan, dan juga aplikasi administratif. Kemudian berbicara mengenai infrastruktur SPBE, di sini contohnya adalah komputasi, kemudian integrasi, dan juga platform. Dan terakhir mengenai keamanan SPBE, diantaranya adalah standar keamanan, penerapan, dan juga rekomendasi keamanan. Kita lihat di hierarki domain proses bisnis. Pertama adalah domain proses bisnis disusun dengan struktur referensi, di mana di sini terdiri dari 4 tingkat. Kemudian juga domain proses bisnis ini memiliki relasi dengan domain layanan dan data, di mana domain layanan sebagai sumber layanan, dan juga domain data sebagai sumber data. Kemudian yang terakhir adalah identifikasi domain proses bisnis. Di sini meliputi perizinan, pekerjaan umum, hukum, pendidikan, dan pemerintahan umum. Di sini kita lihat bahwa domain proses bisnis disusun dengan hierarki, terkait dengan domain lainnya dan juga teridentifikasi. Berikutnya kita lihat hierarki dari sisi domain arsitektur data dan informasi. Yang pertama adalah data pokok, di mana di sini adalah klasifikasi data menjadi data hasil sektor pemerintahan dan data pendukung umum sebagai tingkat 1 atau tingkat nasional. Kemudian yang kedua adalah data topik, di mana di sini mengurai lebih rinci data tematik tingkat nasional sebagai tingkat 3 atau instansi pusat dan pemerintah daerah. Kemudian juga ada data tematik, di mana dikelompokkan data berdasarkan urusan pemerintah sesuai dengan peraturan sebagai tingkat 2 nasional. Dan terakhir adalah data subtopik, penguraian lebih rinci dari data topik sebagai tingkat 4 atau instansi pusat dan pemerintah daerah. Kemudian kita lihat hierarki domain arsitektur aplikasi. Domain aplikasi itu adalah yang pertama, di mana menjelaskan mengenai aplikasi untuk aplikasi SPBE. Kemudian ada area aplikasi, yaitu area aplikasi dalam domain aplikasi SPBE yang lebih luas. Kemudian kategori aplikasi, ini adalah kategori aplikasi dalam area aplikasi SPBE. Dan terakhir adalah subkategori aplikasi, yaitu subkategori aplikasi dalam kategori aplikasi SPBE. Kemudian kita lihat hierarki domain arsitektur layanan. Pertama adalah struktur referensi arsitektur layanan SPBE terdiri dari 4 tingkat hierarki domain layanan. Tingkat pertama adalah domain layanan sebagai struktur nasional. Kemudian tingkat kedua adalah area layanan sebagai struktur nasional. Kemudian tingkat ketiga adalah kategori layanan, mendefinisikan layanan yang spesifik. Dan yang tingkat keempat adalah subkategori layanan, menjelaskan lebih rinci dari kategori layanan. Berikutnya adalah hierarki domain arsitektur infrastruktur, di mana di sini kita lihat ada 3 tingkatan hierarki. Pertama adalah tingkat 1 atau domain infrastruktur, ini tingkat nasional. Kemudian ada tingkat 2 adalah area infrastrukturnya. Dan tingkat ketiga adalah kategori infrastrukturnya, di mana hierarki domain infrastruktur SPBE terdiri dari 3 tingkatan tadi, yaitu domain infrastruktur, area infrastruktur, dan juga kategori infrastruktur. Berikutnya kita lihat mengenai hierarki domain arsitektur keamanan, di mana pertama adalah domain arsitektur keamanan itu sendiri. Di sini didefinisikan sebagai lapisan utama dalam arsitektur sistem. Kemudian yang kedua adalah sasaran keamanan, di mana di sini adalah menjelaskan mengenai sasaran utama dari domain arsitektur keamanan, berbicara mengenai integritas data, kerahasiaan, autentikasi, dan juga otorisasi. Kemudian yang ketiga adalah komponen keamanan. Di sini menguraikan komponen utama dalam domain arsitektur keamanan seperti perangkat firewall, IDS atau IPS, kemudian enkripsi data, autentikasi pengguna, dan juga manajemen identitas. Dan terakhir adalah mengenai prinsip-prinsip keamanan itu sendiri, di mana di sini akan disampaikan mengenai prinsip keamanan yang harus dipenuhi seperti least privilege maupun defense in depth. Berikutnya yang terakhir adalah tantangan dalam implementasi SPBE. Pertama adalah koordinasi lintas instansi, di mana ini mungkin terjadi kesulitan dalam melakukan koordinasi lintas instansi di tingkat pusat maupun daerah. Kemudian juga berbicara mengenai keterbatasan SDM, di mana di sini mungkin masih terdapat keterbatasan SDM yang memahami dasar-dasar arsitektur SPBE. Kemudian yang terakhir adalah kesiapan infrastruktur, di mana mungkin fasilitas infrastruktur seperti pusat data nasional dan juga jaringan pemerintah belum sepenuhnya terbangun. Demikian penjelasan utama mengenai arsitektur SPBE. Sekian dan terima kasih. Mitra Tax, your compliance partner.